Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Kembali lagi di channel saya Hamid Anwar. Saat ini saya berada di SPBU Karanggeneng, Sumur Jurang Gunung Pati, Kota Semarang ya. Habis isi bensin. Jalan raya di depan ini adalah Jalan Raya Ungaran Cangkiran, Ungaran Boja, Ungaran Gunung Pati, itu ke arah Gunung Pati. Dan sana adalah dari Ungaran, dari Solo, Jogja ya. Saya akan menuju ke arah Cangkiran Boja, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat teman-teman. Dalam kesempatan motovlog kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat suasana Jalan Raya Ungaran sampai dengan sekitar Boja ya nanti ya. SMP 24 Semarang teman-teman. Ya. Jadi pagi ini hari yang senggang di bulan September 2024 teman-teman. Saya sudah cukup lama tidak berkendara lewat daerah sini, sehingga saya ingin mengajak teman-teman melihat-lihat suasana terbaru, khususnya pada tahun 2024 ya teman-teman. Kira-kira ada perkembangan apa saja di daerah sini, apakah perkembangan pembangunan, perkembangan sosial, perkembangan politik. Jadi wilayah ini adalah wilayah terluar dari kota Semarang di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal maupun Kabupaten Semarang ya teman-teman, Gunung Pati ini. Ini adalah daerah Sumurrejo teman-teman, Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunung Pati. Ya, bagaimana kualitas video maupun audionya? Semoga bagus. Videonya semoga stabil, tidak getar-getar, tidak gempa bumi. Kita ketemu dengan sebuah tanjakan dan pertigaan teman-teman. Ada petunjuk juga. Kalau lurus ke Gunung Pati Boja, kalau kanan ke Sekaran UNES ya, ke Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran ya. Ya memang kampus utamanya di Sekaran sih sekarang. Ini agak ramai dan sedikit berbahaya daerah sini teman-teman, karena tanjakan sekaligus persimpangan yang cukup sibuk ya. Untuk UNES sendiri dari simpangan situ masih kira-kira 4-5 kilo ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu pusat keramaian di sini. Ini adalah kantor Kecamatan Gunung Pati yang baru teman-teman. Yang lama di daerah pasar sana itu sudah beberapa tahun, ya sekitar 10 tahunan kali ya, pindah ke sini teman-teman. Kantor Kecamatan Gunung Pati. Nah ini ada simpangan juga. Ini adalah simpangan menuju ke Desa Kalisidi dan bisa menuju ke Lerep juga teman-teman. Lerep Kecamatan Ungaran Barat, kantor Kecamatan Ungaran Barat. Jalur ini merupakan salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jalan untuk menuju ke Jakarta bila berjalan dari arah Solo, Jogja, Bawen ya, menuju ke arah Jakarta. Jadi tanpa melalui kota Semarang teman-teman. Jalur ini dulu sempat ramai sebelum akhirnya ada tol ya, ada tol daerah Bawen, Ungaran sampai Semarang ya. Ya itu menurut saya. Teman-teman, kita sampai di Karangsari. Ini lokasi kita di Karangsari teman-teman. Untuk kontur jalannya ini adalah cukup bagus, cukup halus ya. Pemandangannya juga bagus.
Dan ini statusnya adalah jalan provinsi teman-teman, jalan provinsi yang dikelola oleh pemerintah provinsi Dinas Bina Marga Prov Jawa Tengah ya. Nah, sesekali berganti dari jalan aspal menjadi kontur beton seperti ini. Saya kurang tahu alasannya apa, tapi ini untuk betonnya saya kira cukup baik ya, tidak terlalu geronjal-geronjal teman-teman. Untuk kesempatan motovlog kali ini saya menggunakan kamera Akaso V50X teman-teman, yang view-nya tidak begitu wide dan stabilisasinya patah-patah ya karena punyanya kamera ini. Nah ini kalau mau wide agak gini nih, wes ben kayak motovlog tenanan ya, kelihatan stangnya. Kalau gini nggak kelihatan nih stangnya. Nggak apa-apa, yang penting saya lihatkan suasana pemandangan jalannya aja teman-teman. Jadi salah satu tips untuk motovlog yang baik ini menurut saya adalah jangan pernah melawan cahaya ya teman-teman. Jadi seperti kali ini saya berjalan di pagi hari, ini saya memilih rute ke arah barat atau ke arah selatan ya teman-teman, karena matahari berasal dari sekitar timur laut, sehingga saya pilih rute yang sekiranya mengarah ke arah barat atau selatan atau barat daya ya teman-teman. Ya walaupun tidak semua rute bisa mengarah ke sana sih, tapi setidaknya sebagian besar tidak melawan cahaya, jadi pencahayaannya bagus teman-teman. Ada baliho calon wali kota teman-teman. Yoyo Sukawi ya. Ini ada keramaian teman-teman, daerah sini ini keramaian SMA Negeri 12 Semarang teman-teman. Mungkin menonton saya ada yang dari daerah sini, dari Gunung Pati, Imboja, Cangkiran, Ungaran dan sekitarnya, atau mungkin memiliki kenangan khusus dengan jalur ini mungkin atau mungkin sudah lama tidak melewati jalur ini dan ingin melihat-lihat suasana terbaru tahun 2024, silahkan ditonton sampai habis kalau mau. Kalau nggak mau ya di skip aja teman-teman, atau nggak usah ditonton ya nggak apa-apa. Ini banyak pohon trembesi, ini bekas kantor Kecamatan Gunung Pati teman-teman. Tadi barusan yang di kiri jalan itu adalah bekas kantor Kecamatan Gunung Pati sebelum akhirnya pindah di daerah Kelurahan Sumurrejo tadi ya. Dan ini sudah kita sampai di sebuah keramaian. Ini adalah pusat keramaian Kecamatan Gunung Pati teman-teman. Pusat keramaian Kecamatan Gunung Pati. Simpulnya ada di pasar sih, di depan situ. Ini sudah mulai rame dan untuk bisa dilihat nih cukup padat ya, untuk populasi penduduknya kelihatan cukup padat. Gunung Pati ini walaupun secara administratif berada di daerah kota Semarang, tetapi secara kultur sedikit lebih ke kultur perdesaan ya teman-teman, terutama di daerah-daerah yang agak pinggiran. Dapat tunjuk teman-teman, kanan ke bandara, lurus ke Imboja ya. Dan kanan ini bisa tembus ke kota Semarang teman-teman. Tembusnya adalah ke sekitar Goa Kreos itu dan tembus ke daerah Sampokong ya. Kalau saya nggak salah ya, daerah situ. Ya teman-teman, bisa dilihat di depan kita itu adalah Gunung Ungaran. Tampak gagah sekali, dan ini ada Trans Jateng juga, Trans Semarang yang melayani rute mana ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu teman-teman rute yang dilayani Trans Semarang barusan, apakah rute Gunung Pati Cangkiran? Kita lanjutkan perjalanan teman-teman menuju ke arah Imboja ya teman-teman.
Masih dalam edisi motovlog perdesaan kali ya. Atau motovlog selingan aja lah ini teman-teman. Motovlog selingan mumpung ada waktu seling ya. Nah, Land Baby Kids. Oke teman-teman, kita lihat-lihat aja sambil update lokasi. Ini kita berada di mana? Tentu saja masih di Gunung Pati ini teman-teman. Untuk desa atau kelurahannya saya belum mendapatkan petunjuk ini di mana. Nanti sambil kita jalan, sambil kita lihat-lihat ya teman-teman. Dan kira-kira ada pembahasan apa yang bisa kita lihat dan menarik untuk dibahas, nanti kita bahas bersama-sama. Oh iya teman-teman, Gunung Pati ini juga merupakan salah satu kawasan yang barangkali dikonsep sebagai pemukiman ya teman-teman. Jadi banyak banget di daerah Gunung Pati ini yang didirikan kapling-kapling maupun perumahan teman-teman. Dan harganya juga cukup tinggi. Mungkin untuk secara umum dibandingkan di wilayah Kota Semarang, harga tanahnya sangat lebih murah di daerah sini, sehingga dibangunlah perumahan di daerah sini. Yang kedua, daerah sini ini juga dibilang cukup dingin ya, suhunya cukup rendah, cukup sejuk dibandingkan wilayah Kota Semarang bawah ya. Barangkali itu yang membuat pengembang tertarik ataupun pemerintah membuat kebijakan untuk pengembangan perumahan pemukiman di daerah Gunung Pati ini teman-teman. Selain di Gunung Pati juga di daerah Mijen ya, daerah Kecamatan Mijen, kemudian di daerah Tembalang itu ya, untuk perumahan. Jadi di pinggir-pinggiran itu untuk perumahan teman-teman. Sementara Semarang Kota itu diperuntukkan untuk perdagangan dan jasa. Kalau industri di daerah barat ya teman-teman, di daerah barat seperti kawasan industri Candi, kawasan industri Wijaya Kusuma, di daerah Mangkang, Tugu, Jerakah situ ya teman-teman. Itu kawasan industri. Sama di daerah kawasan industri Terboyo, di daerah timur. Ya, di sini juga biasanya banyak bakul durian nih kalau musim durian di daerah sini ini. Tapi ini kelihatannya sedang nggak musim lah. Ini salah satu lapak-lapak yang disediakan untuk menjual durian. Tapi kok lapaknya sepi dan nggak terurus gini ya, tuh. Saya kurang tahu apakah ini program dari pemerintah desa atau pemerintah kelurahan atau pemerintah kota. Yang jelas itu tadi ada lapak-lapak durian yang kondisinya tidak baik-baik saja. Kondisinya jelek. Oke teman-teman, jalannya meliuk-liuk dan kita bisa melihat pemandangan yang bagus-bagus, hijau-hijau seger ya. Untuk kondisi jalannya juga halus dan nyaman. Ini sangat menyenangkan ini buat motoran ya. Buat motoran sangat menyenangkan teman-teman. Apalagi kalau bawa Matic yang cc-nya agak besar nih, enak nih di sini. Ya teman-teman, ini kita sampai di kolam pemancingan Barokah Sekopek ini ya. Ini saya kira ini adalah salah satu tempat makan atau tempat makan lah ya, rumah makan yang cukup terkenal di daerah sini teman-teman. Barokah Sekopek itu cukup besar juga pemancingannya, dan lagi-lagi namanya pemancingan padahal orang-orang datang nggak buat mancing. Saya beberapa tahun lalu itu pernah nonton video vlognya Mas Niko itu ya.
Niko Channel itu yang ngevlog di daerah sini juga. Saya kira daerah sini ini tidak begitu populer sih. Ini ada Ponpes Ashabul Kahfi Mijen, Polaman Mijen teman-teman. Yang jual kalender itu sampai mana-mana, sampai di Ngawi juga teman-teman. Sampai kalendernya ada di rumah mertua saya di Ngawi. Ya, kembali lagi ke channel tadi. Di channelnya Mas Niko itu dulu pernah ngevlog ke daerah sini juga, tapi kayaknya viewsnya juga nggak bagus-bagus amat. Ada petunjuk teman-teman, kiri ke Nggonoharjo alternatif atau Limbangan alternatif. Kalau lurus menuju ke Mboja teman-teman. Nggonoharjo atau Limbangan itu kalau saya nggak salah adalah tempatnya pemandian air panas Ngelimut ya. Tapi saya juga belum pernah ke sana teman-teman. Jadi saya belum bisa bercerita lebih lanjut tentang Nggonoharjo itu ya. Ini ada salah satu keramaian simbol yang cukup cukup ramai. Itu salah satunya bisa menuju ke arah Mijen ya, shortcut ke Mijen teman-teman itu. Padat sekali teman-teman. Ada truk. Jadi kita ini sudah berganti kecamatan. Tadi kita ada di Kecamatan Gunung Pati dan sekarang ini kita berada di Kecamatan Mijen teman-teman. Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Salah satu kecamatan terluar lagi di Kota Semarang ya. Dan infonya Mijen ini akan dikonsep sebagai semacam kota satelit bagi Kota Semarang ya. Dengan sudah dibangunnya Kota Mandiri BSP. BSP Mijen itu. Dan saya sempat membaca atau mendapat informasi bahwa di Mijen itu nantinya dikonsep sebagai pusat pemerintahan Kota Semarang. Ini ada SPBU Mijen teman-teman. Ini halte Trans Semarang ini. Cuma koridornya koridor mana kurang tahu nih teman-teman. Keramaian kelihatannya sekolah sih itu. Kuncen Bubaan Kecamatan Mijen teman-teman. Ini petugas kebersihan halte nih. Permata Furnimart. Apa ini teman-teman? Heritage Food Education. Heritage Cafe teman-teman. Nah, di daerah sini dikembangkan sebagai perumahan-perumahan teman-teman di daerah sini ini. Dapat petunjuk teman-teman, kiri ke makam Sunan Batok ya. Siapakah itu Sunan Batok teman-teman? Nah, ini adalah salah satu perumahan elit BSB Village ya. BSB Village, perumahan yang cukup modern ya. Ini masjidnya juga unik sekali, ini bentuknya kotak ya, kubus. Bilal bin Rabah. Dan ini untuk ruko-ruko yang di depannya ini mengusung konsep teras Bali ya. Nah, ini mengusung konsep temanya Bali ya. Walaupun nggak kerasa amat sih Balinya, nggak kerasa amat. Ini atapnya itu loh yang kelihatan kayak Bali-Balian gitu. Tapi untuk mungkin kurang bunga Kamboja kali ya, jadi tidak begitu kelihatan Balinya. Ngomong-ngomong soal Bali itu memang bagus sekali sih tema-tema pemukiman di sana, terutama yang bikin unik itu karena banyak pura ya di sana. Satu itu, yang kedua banyak ukiran-ukiran batu.
motore jan suarane ganggu. Oke teman-teman, kita ketemu petunjuk. Kanan ke Mijen Ngalian Bandara, kiri ke Mboja ke Limbangan ya. Nah, kita sampai di Simpul Cangkiran teman-teman, di pertigaan Cangkiran. Ini kalau ke kanan adalah ke arah kota, ke arah bandara, dan ke kiri adalah ke arah Limbangan atau Mboja ya. Kita ke kiri teman-teman. Oke. Ke kanan tuh ke BSP teman-teman. Nah, ini ada petunjuk teman-teman. Lurus ke Nggonoharjo, kanan ke Mboja Kendal Jakarta ya teman-teman. Ini adalah daerah yang bernama Cangkiran nih teman-teman. Daerah Cangkiran tuh di sini. Nah, ini adalah terminal Cangkiran ya. Terminal Cangkiran yang salah satunya melayani rute Trans Semarang teman-teman.